Ya, baik Mbak Alkitin dan para pendengar RRIND di proses dimanapun berada. Betul bahwa kemarin Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran terkait produk obat sirup untuk tidak diedarkan di sarana pelayanan kesehatan maupun juga sarana apotek yang ada di Indonesia untuk mengantisipasi merebaknya dan bertambah besarnya korban diakibatkan oleh isu mengenai adanya cemaran DEG dan EG terhadap produk-produk sirup yang ada di masyarakat saat sekarang ini. Seperti itu Mbak Christine. Oke, nah apakah ini ada beberapa jenis obat sirup yang akan ditarik ya dari peredaran penjualannya nih Pak Nuryadin? Baik, para pendengar dari dimanapun berada, para masyarakat, perlu kami jelaskan bahwa untuk saat sekarang ini terkait masalah penyakit akut yang disebabkan oleh produk obat sirup itu sejauh ini belum dipastikan apakah betul-betul karena produk tersebut atau karena efek yang lain. Namun saat sekarang ini Badan POM beserta Kementerian Kesehatan berusaha melakukan penelitian atau masih melakukan investigasi mencari apa sebenarnya penyebab daripada penyakit tersebut. Namun sebagai kehati-hatian dari Bapak Menteri Kesehatan dan Ibu Kepala Badan POM sudah menginstruksikan melalui surat edaran Bapak Menkes bahwasanya untuk produk sirup baik dewasa maupun anak-anak untuk saat sekarang ini jangan diedarkan atau direservkan untuk masyarakat apabila ada penyakit seperti flu atau batuk yang menyerang untuk anak-anak maupun dewasa. Seperti itu Mbak Tuti. Oke, baik. Ini untuk sementara jangan dulu dijual ya seperti itu ya Pak Nuryadin ya. Untuk produk sirupnya. Dan ini apa yang menjadi harapan ataupun himbauan Pak Nuryadin untuk masyarakat jika saat ini ya mereka belum mengetahui informasinya untuk ditarik ya produk sirup ini Pak Nuryadin? Baik, perlu saya jelaskan kepada para pendengar RRI Pro 1 ND ataupun masyarakat yang mendengar siaran ini bahwasanya produk obat yang ada di Indonesia yang diterangai yang awal mulanya terjadi di Gambia itu sebenarnya tidak ada terdaftar dan beredar di Indonesia. Itu yang pertama yang perlu kami garisbawahi, bahwa produk yang awal mulanya terjadi di Gambia, Afrika itu tidak terdaftar dan tidak terdapat di Indonesia. Namun ternyata dari hasil penelitian dari teman-teman Kementerian Kesehatan ternyata ada efek atau keluhan banyaknya korban karena gagal ginjal itu akibat diindikasinya diakibat karena mengkonsumsi produk obat tersebut. Namun dari Badan POM maupun dari teman-teman Kementerian Kesehatan sementara melakukan investigasi apa sih sebenarnya penyebab utama daripada hal tersebut. Apakah memang karena obat tersebut atau karena hal yang lain, pola hidup atau cara penerapan kesehatannya. Namun apabila kami dari Badan POM berhasil menemukan produk-produk yang ditengarai menjadi penyebab hal tersebut, maka Badan POM akan mengeluarkan surat edaran terkait penerapan produk tersebut. Namun sejauh ini sampai saat sekarang ini dari Badan POM belum mengeluarkan obat-obat apa saja yang menjadi penyebab hal tersebut, sehingganya kami dari Badan POM saat sekarang ini melakukan himbauan dan komunikasi kepada sarana pelayanan masyarakat serta tenaga kesehatan untuk sementara melakukan istilahnya freeze, ditahan dulu ya, dulu, jangan dulu diresepkan dan jangan dulu diberikan kepada pasien untuk menunggu kejelasan status daripada produk-produk apa sih, apakah betul produk tersebut yang menjadi penyebab adanya penyakit ginjal terhadap anak ini. Itu yang pertama. Apabila keluar maka Badan POM akan mengeluarkan rilis terkait obat-obat apa saja yang memang terindikasi menyebabkan hal tersebut. Pun harapan kami dari Badan POM semoga obat-obat yang ada di Indonesia itu yang beredar untuk masyarakat ini tidak ada cemaran-cemaran seperti yang dimaksud sehingga obat itu atau produk tersebut bisa kembali dimanfaatkan dan digunakan untuk masyarakat untuk perawatan kesehatan. Seperti itu Mbak Kristi. Oke, ini secara tidak langsung masyarakat diminta untuk bisa melaporkan ya secara lengkap obat yang digunakan seperti itu ya Pak Nuryadin ya. Oke. Termasuk juga Mbak Kristi perlu kami tambahkan apabila masyarakat mengalami hal-hal atau membutuhkan obat, pertama usahakan untuk berkonsultasi kepada dokter. Apabila tidak sempat kepada dokter bisa minta masukan atau semacam edukasi kepada para apoteker maupun tenaga kesehatan yang mengetahui bagaimana cara pemakaiannya. Karena terkadang
hal tersebut terjadi bukan karena produknya, tapi karena cara pemakaian masyarakat yang kurang tahu bagaimana sih menggunakan obat tersebut, sehingga karena merasa dia sakit dan panik sehingga menggunakan produk tersebut dalam jumlah melebihi takaran yang diharuskan. Dan ini bisa memberikan berindikasi terhadap efek-efek yang lain seperti halnya gagal ginjal itu. Seperti itu, Mbak Agustin. Oke, baik. Dan ini kami terus menunggu informasi ya terkait dengan surat edaran jenis obat apa, produk sirup yang akan ditarik ya dari berbagai apotek nih Pak Nuryadin ya. Iya, baik. Apabila memang telah ditemukan produk-produk tersebut yang diindikasi dan dipastikan bahwa inilah produk-produk yang menyebabkan hal tersebut, maka Badan POM pertama akan melakukan teguran kepada perusahaan atau meminta kepada perusahaan mengganti formula yang lebih layak dan lebih sehat untuk masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, pasti kami akan melakukan penarikan secara serentak terhadap produk tersebut, apakah melalui sarana atau produsen sendiri yang menarik secara mandiri, atau kami dari Badan POM dan serta pemerintah daerah dalam hal ini teman-teman dinas kesehatan juga akan melakukan penarikan secara mandiri di wilayah masing-masing untuk mencegah dan menghindari peredaran produk tersebut lebih luas kepada masyarakat. Seperti itu, Mbak Gibson. Baik, terima kasih Pak Nuryadin untuk waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Selamat melakukan perjalanan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Pak Nuryadin ya. Iya, terima kasih Mbak Gibson. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sehat untuk para pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada. Oke, selamat pagi Pak Nuryadin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita Andi Rusmin Nuryadin, Kepala Lokapom Manggarai Barat. Ini pendengar ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM ini masih menunggu instruksi dalam mengawasi peredaran obat sirup, pendengar. Di mana instruksi turunan ini berkenan dengan temuan kasus gagal ginjal akut pada anak di sebagian besar wilayah, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pendengar RRI. Dan menanggapi adanya instruksi dari Kementerian Kesehatan untuk penarikan obat-obat sirup, pendengar, daftar nama produk obat sirup yang akan ditarik ini juga masih akan dievaluasi terlebih dahulu, dan pihak BPOM juga ini masih menunggu surat edaran, pendengar. BPOM Pusat sendiri memang telah merilis, pendengar, terkait penelusuran berbasis resiko, sampling dan juga pengujian sampel secara bertahap terhadap produk obat sirup yang berpotensi mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Dan sementara itu, pendengar ya, seperti yang dijelaskan Pak Nuryadin tadi, meminta kepada masyarakat untuk tenang ya dan tidak panik dengan tetap mengikuti himbauan pemerintah seperti menghindari penggunaan sisa obat sirup yang sudah terbuka dan juga simpan lama, kemudian juga mengkonsultasikan ya kepada dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya apabila gejala tidak berkurang setelah 3 hari penggunaan obat bebas dan obat bebas terbatas pada upaya pengobatan sendiri atau swamedikasi, pendengar. Dan jangan kemana-mana, pendengar RRI, kami masih terus setia menemani serangkaian aktivitas Anda dengan berbagai acara menarik lainnya dan juga informasi-informasi menarik lainnya yang juga akan kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini.